Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae membuka fakta baru kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Setelah berganti pengacara, pengakuan terbaru Baradae banyak berubah dibandingkan sebelumnya. Berikut pengakuan terbaru Baradae seperti dikemukakan dua pengacara barunya, Deolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin dalam kesempatan terpisah yang dirangkum tribunnews.com pada Senin 8 Agustus 2022. Tidak ada motif membunuh Baradae. Deolipa Yumara mengatakan kliennya Baradae tidak memiliki motif untuk membunuh Brigadir J. Ini membuat pihaknya selaku kuasa hukum menyimpulkan adanya perintah untuk melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J. Sebut siapa yang membunuh Baradae. Menurut Deolipa, Baradae telah mengatakan kepadanya terkait sosok yang melakukan perintah untuk membunuh Brigadir J. Namun Deolipa tidak menyebutkan nama dari sosok yang menyuruh Baradae. Ia menyerahkan kepada penyidik bekerja mengembangkan semuanya sehingga mendapatkan hasil maksimal. Di perintah atasan, Deolipa Yumara juga mengungkap sosok yang memerintahkan kliennya melakukan penembakan terhadap Brigadir J. Deolipa Yumara mengatakan sosok yang memerintahkan itu rupanya atasan Baradae langsung saat bertugas. Ketika ditanya apakah atasan yang dimaksud merupakan ajudan atau bukan, Deolipa dengan tegas membantah hal tersebut. Deolipa menyatakan kalau atasan yang dimaksud yakni atasan langsung yang dia jaga selama ini. Beberapa orang ikut terlibat. Deolipa Yumara juga mengatakan ada beberapa orang yang diduga ikut terlibat dalam kasus tewasnya Brigadir J. Hanya saja dirinya tidak menyebutkan siapa saja yang terlibat. Hal tersebut juga dikemukakan kuasa hukum Baradae lainnya, Muhammad Burhanuddin. Dia mengatakan pengakuan itu telah dijelaskan dalam BAP. Baradae diminta buat skenario. Deolipa Yumara, pengacara Baradae, juga mengungkapkan bahwa kliennya diminta membuat skenario dalam kasus penembakan Brigadir J. Deolipa mengatakan Baradae mengalami banyak tekanan batin terkait kasus tersebut. Ketika ditanya apakah itu juga termasuk soal status Baradae yang sebelumnya dikatakan sebagai pengawal pribadi, kemudian jadi sopir, hingga pernyataan soal jarak tembak yang berubah dari 6 meter jadi 2 meter, Deolipa membenarkan hal tersebut. Dulu pernyataan Baradae omong kosong. Terkait skenario pembunuhan itu, Deolipa Yumara mengatakan penjelasan Baradae yang disebutnya skenario terdahulu adalah omong kosong. Meski demikian, Deolipa mengatakan kliennya mengakui menembak Brigadir J. Tetapi dia menjelaskan terdapat skenario yang tidak sesuai dengan pengakuannya. Bukan tersangka tunggal. Kuasa hukum Baradae lainnya, Muhammad Burhanuddin, mengungkapkan kliennya telah membeberkan nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus penembakan Brigadir J. Nama-nama itu, kata Burhanuddin, disampaikan Baradae saat menjalani proses berita acara pemeriksaan pada Sabtu 6 Agustus 2022 malam. Burhanuddin menyatakan Baradae juga membeberkan bahwa dia bukan tersangka tunggal yang terlibat dalam kasus ini. Karena itu, Baradae meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pengakuan yang disampaikan oleh Baradae membuat status kematian Brigadir J menjadi terang benderang. Tidak ada tembak-menembak dengan Brigadir J. Dalam wawancara dengan Kompas TV, Muhammad Burhanuddin mengakui tidak ada tembak-menembak Baradae dengan Brigadir J di tangga dan depan kamar istri Verdi Sambo. Meski dia mengakui saat kejadian, Baradae ada di rumah itu saat tewasnya Brigadir J. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!